Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Nabil. Hari ini saya mau sharing ke teman-teman tentang pohon anggur Angelica saya yang baru berumur 5 bulan lebih. Ini dia penampakannya, teman-teman. Nah, sudah panjang ya, sudah lebih dari para-para, daunnya lebar-lebar ya, bisa kita lihat ini daunnya lebar-lebar ya teman-teman, subur gitu. Ini sudah 5 bulan ke atas ya. Nih, batangnya hampir berkayu, setengah sudah berkayu. Ini bisa kita lihat, coba saya zoom. Nah, masih bulan setengah sudah berkayu ya. Ini panjang para-paranya ada 3 meteran ya, 3 meter pas ya. Sedangkan panjang tingginya ada 180 ya. Jadi karena posisinya tidak di tengah, jadi ada kemiringannya lagi sekitar kita anggap sajalah 2 meter dengan yang miring ini. Jadi semuanya panjangnya ada 5 meter ya. Rencananya mau saya pangkas ini di pas di ujung para-para ya. Tujuannya adalah agar pohon anggur ini batang utamanya bisa batang utama atau yang kita sebut dengan batang sekunder ya. Primer kakinya, terus sekunder yang kita tidurkan ini ya. Nah, ini bisa membesar ya. Primer dan sekundernya kalau kita potong di ujungnya nih, maka nutrisinya akan kembali lagi ke pangkal ya. Maka batang utamanya akan menjadi semakin membesar. Nah, ini saya biarkan teman-teman, saya tidak buahkan dulu karena pengalaman yang sudah terlalu cepat kita membuahkan, maka si batang belum cukup nutrisinya, belum banyak menyimpan nutrisi di batangnya, ataupun belum besar ya, batang-batang ini belum begitu besar. Jadi mungkin awal-awalnya memang banyak buahnya, tapi untuk yang kedua, ketiga kali, maka buahnya satu persatu ya, tidak banyak lagi ya. Jadi atas pengalaman seperti itu, jadi saya nggak terburu-buru lagi untuk membuahkan dengan cepat ya. Jadi kita besarkan dulu batangnya, mungkin beberapa bulan lagi kita lihat perkembangan. Setelah dia siap baru kita buahkan ya, atau di umur 7 bulan atau bahkan setahun ya, lebih baik, semakin lama semakin baik ya. Ini batang utamanya sudah besar tapi masih kayak lepes gitu ya teman-teman. Di pangkalnya aja agak bulat ya, di atasnya bulat. Nah, kalau yang ini udah bulat, ini bulat, bisa kita lihat. Nah, tapi belum begitu besar ya, masih sebesar jempol saya ya, belum begitu besar, mungkin sebesar spidol lah ya teman-teman, spidol snowman yang besar itu ya. Jadi kita harapkan ini besar lagi 2 kali spidol ya, 2 kali spidol snowman yang besar. Nah, itu baru kita buahkan agar hasilnya maksimal ya teman-teman. Jadi saya berbagi pengalaman dengan teman-teman agar teman-teman tidak terburu-buru untuk membuahkan, agar hasilnya menjadi maksimal dan buahnya tidak mengerdil ya, batangnya tidak mengerdil ya teman-teman. Nah, ini kalau terburu-buru kita membuahkan batangnya mengerdil, contohnya seperti the boss keeping ya teman-teman, itu pohon the boss keeping. Nah, ini the boss keeping ya teman-teman ya. Ini tipis batangnya karena terlalu cepat saya buahkan ya. Padahal ini umurnya udah lama juga ya.
Kalau terlalu cepat kita buahkan, maka batang utamanya mengerdil karena dihisap nutrisinya dari pohonnya ya, sedangkan pohon belum siap untuk berbuah. Jadi ini rencananya saya biarkan dulu dia membesar ya, dan ini saya potong. Ini kita potong ya teman-teman ya, di sudut ini. Nah ini kita potong, bismillah ya. Nah, itu dia teman-teman, udah saya potong ya. Kita potong ujungnya karena kita harapkan ini nanti primer dan sekundernya semakin membesar ya, sudah kita batasi ya. Ya syaratnya memotong ini teman-temannya sudah besar, sudah agak besar seperti ini ya, jangan masih terlalu kecil, nanti dia akan tumbuh lagi. Tapi kalau udah kita potong batangnya udah agak tua, agak besar, maka kita potong dia nggak begitu ini ya, terus kita batasi yang sampai dia tumbuh lagi ya. Gitu teman-teman ya, bagi teman-teman pemula ya yang belum paham, ini video ini bagi teman-teman pemula ya. Kalau bagi senior ini nggak perlu lagi ya, sudah paham sekali ya. Sama-sama kita berbagi ilmu ya, dan setiap ujung-ujungnya kita potes. Ini seperti apa, tunas-tunas air ini kita potes, kita sisakan satu saja. Ini daun ini. Nah teman-teman coba lihat ya, ini ada tunas air. Nah ini kita potes teman-teman, potes, sisakan satu saja ya. Nah ini tujuannya ya, agar nutrisi kembali ke pangkal ya. Itu semua nanti saya potes itu. Nah yang pucuk-pucuk ini, nah ini kita potes nanti ini. Nah ini kita potes nanti, sisakan satu nih, sisakan satu daun saja. Fungsinya adalah untuk membesarkan batang tersier ini ya. Tapi saya rencananya ini, karena tersier ini dari tunas air, rencananya ini saya pangkas dulu semua ya. Saya akan membuahkan dari tunas bud, rencananya, tapi ini saya biarkan dulu karena untuk membesarkan batang sekundernya ya. Saya biarkan tumbuh dulu untuk membesarkan batang utama. Setelah mengayu nanti mungkin di umur 6 atau 7 bulan atau 8 bulan, kira-kira sudah ada sebesar 2 spidol besar batangnya ini, sekundernya. Baru kita buahkan mungkin. Jadi kita biarkan dulu ini, kita cuma tinggal potes pucuk aja ya. Kita potes pucuk atau axil break, gunanya adalah agar nutrisinya kembali ke batang utama. Seperti ini lagi teman-teman ya. Nah ini Jupiter saya ya. Ini Jupiter ya. Ini primernya, ini sekundernya sudah saya bentuk tersier ya. Nah ini sudah keluar bunga teman-teman. Nah ini rencananya saya buang bunga-bunganya, ini banyak yang sudah saya buang juga. Dan ini nanti kita buang karena belum saatnya dibuahkan. Ini juga ya, banyak buahnya, ini juga keluar bunga. Karena Jupiter ini sangat gampang ya keluar bunga ya. Apalagi kalau dia subur ya. Apalagi kita tanam grounding ya, tanam di tanah itu nutrisinya cukup ya. Nah ini juga bunga. Ini nanti rencana mau saya buang, saya pangkas semua karena belum saatnya kita buahkan. Rencananya mau saya pangkas yang ada bunga-bunganya ini karena kita akan fokus ke pembesaran batang. Ini masih kecil batangnya. Nah, saya pakai sistem membuang tunas bud yang enggak diperlukan, dan yang diperlukan dibiarkan agar memancing pertumbuhan di bud yang kita aktifkan ya. Nah, tapi dengan cara gini teman-temannya cepat mengeras ini teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa memilih opsi mana yang mau dipilih, apakah membesarkan sekunder seperti ini dulu ya, atau sekalian membentuk tersier, langsung dibuang tunas airnya ya, tapi mengecil ini batangnya teman-teman, nanti lama lagi kita besarkan batang ini ya. Jadi ada dua pilihan ya dalam membentuk tersier, ada yang sekaligus langsung membentuk tersier memakai tunas air, ada juga dengan tunas bat ya. Tapi kalau dengan tunas bat cepat sekali kita bentuk seperti ini, maka batang sekundernya primernya mengecil ya, ini mengecil ya. Bagi teman-teman pemula nggak ngerti batang sekunder, itu batang kedua ya, ini batang kedua, kita sebut batang kedua. Kalau batang utama ini kita sebut saja primer. Nah ini batang utama, ini bawah. Setelah kita tidurkan begini, ini kita sebut sekunder ya, batang sekunder ya. Yang mana batang sekunder ini nantinya kita tumbuhkan, ini batang tersier. Ini batang tersier kita sebut batang ketiga ya. Ya kita sebut juga batang pembuahan, cabang pembuahan ya, karena pembuahannya keluar dari batang tersier. Nah ini rencananya buah-buahnya saya buang dulu. Jadi teman-teman, kalau menurut saya alangkah bagusnya kita menanam anggur itu kita besarkan dulu batangnya ya. Nah batang utama, batang primer kita besarkan ini, lalu batang sekunder, batang kedua yang kita tidurkan ini, yang untuk yang untuk tersiernya nanti ya, batang sekunder ini. Lalu cabang-cabang ini kan cabang tersier ya. Nah ini kita biarin aja dulu dengan tunas airnya untuk pembesaran batang sekundernya ya. Nah kalau langsung kita buat seperti pohon Jupiter tadi, nah seperti itu langsung kita buat tersiernya, itu batangnya agak mengecil ya teman-teman. Tapi saya nggak tahu apakah penganggur yang lainnya ada banyak yang berbuat. Ada, ini saya contoh yang para senior ya membuat seperti ini, tapi saya praktekkan batangnya mengecil teman-teman. Saya praktekkan model ini, apakah para pengangguran yang lain tidak mengecil, saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi pengalaman saya, kalau langsung kita bentuk tersier dari tunas bat, maka batang sekundernya mengecil teman-teman, tidak seperti yang ini. Kita besarkan dulu ya, kita biarkan dulu tunas airnya. Ini kan tunas air ya, ini kan tunas batnya masih ada, ini tunas batnya masih ada nih, yang ini tunas batnya masih ada, yang ini tunas bat, ini ya tunas bat ya. Ini dari tunas air, jadi saya biarkan dulu dia panjang, tidak terlalu panjang ya, tetap saya excel break, itu belum saya excel break nih ya, udah tumbuh lagi ya. Nah ini bekas saya excel break ya, saya potes ini kan bekas excel break, tumbuh lagi di sini, lalu tumbuh lagi, ini pucuknya belum saya excel break, nanti saya excel break. Nah nanti saya sisakan satu daun excel break lagi di sini ya. Nah gini teman-temannya dipotes. Nah dipotes ya. Nah jadi kita sisakan satu daun teman-teman. Nah silo ya, nampak gelap ya. Nah nih kita sisakan satu daun ini. Nah nanti dia tumbuh lagi, kita potes lagi, sisakan lagi satu daun, begitu seterusnya. Nah tujuan excel break adalah agar nutrisi yang kita excel break ini nggak ke ujung, dia balik lagi ke pangkal ini dan membesarkan sekundernya. Jadi setelah besar sekunder nanti sebesar 2 spidol, maka dia udah siap berbuah. Di situ kita pangkas semua ini tersier yang dari tunas air ini, kita pangkas habis semua, baru nanti kita beri domnek ya untuk rangsangan pertumbuhan, untuk pembentukan tersier, untuk calon pembuahan ya, cabang calon pembuahan. Nah begitu teman-teman.
Mudah-mudahan teman-teman pemula paham ya. Nah, teman-teman boleh memilih cara membentuk tersier, sekunder dan tersier, mana yang lebih baik ya. Bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman pilih sistem apa yang teman-teman mau pakai. Apakah langsung membentuk tersier ya. Ini saya dapat tersier 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan yang ini di sini posisi 6. Rencana ini nggak tunggu-tunggu lama teman-teman, saya tunggu karena sudah mengayu begini lama dia teman-teman. Jadi kalau saya lebih memilih seperti ini ya teman-teman. Jadi batangnya itu kalau kita bentuk enak ya rasanya, kita lihat besar ya teman-teman. Nah jadi nanti sekaligus baru kita bentuk tersier ya. Nah ya terserah pilihan masing-masing mana yang lebih gampang dan lebih ada mungkin teman-teman ingin cepat membuahkan ya boleh pilih cara ini ya. Cara ini tapi kecil batangnya teman-teman ya, tapi jangan banyak-banyak dibuahkan, paling 5 tersier dulu ya seperti ini. Kalau mau buahkan ya nggak apa-apa, mungkin terburu-buru ya ingin membuahkan karena pemula penasaran buahnya cepat berbunga seperti ini, nggak masalah ya teman-teman. Nah tapi karena kalau yang sudah lama bergelut tidak penasaran lagi ya. Nah jadi lebih baik memilih dengan cara ini agar pohon primer dan sekundernya sehat. Kalau sehat maka pembuahannya pun bukan hanya pertama banyak ya, untuk selanjutnya pun buahnya akan lebat insya Allah ya. Mungkin ini saja sharing pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.